Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Nur Khairani dari 10 Busana 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi sejarah kelompok 5, yaitu politik ekonomi demokrasi liberal. Untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik ekonomi yaitu ilmu sosial yang mempelajari produksi perdagangan dan hubungan dengan hukum dan pemerintah. Liberal, sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina, absen 25. Saya ingin mempresentasikan politik dan ekonomi demokrasi liberal. Ciri-ciri masa demokrasi liberal: 1. Parlemen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet. Presiden dan wakil presiden bertugas sebagai kepala negara saja. Penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas. 4. Sering terjadi mosi tidak percaya pada kabinet. 5. Terjadi banyak gerakan tidak puasan karena lemah dan tidak stabil pemerintahan. 6. Pemilu terlaksana sebagai proses demokrasi. 7. Konstitusi menjadi landasan penting bagi negara dilihat dari pembentukannya konstituen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Syafira, kelas 10 Tata Busana 2, absen 34. Saya dari kelompok 4. Sejarah singkat Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar tanggal 6-15 Desember 1949, salah satunya adalah membentuk Republik Indonesia Serikat dalam RIS dengan panduan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950. RIS terdiri atas 16 negara bagian dengan luas wilayah dan penduduk yang berbeda-beda. Sidang Parlemen dan Senat RIS pada 16 Desember 1949 menunjuk Ir Soekarno sebagai Presiden RIS, yang kemudian menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. 17 Agustus 1950, RIS kembali menjadi Republik Indonesia Negara Kesatuan. Tampuk kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Mr. Nasir sebagai Perdana Menteri sejak September 1950. Demokrasi liberal berjalan terpincang-pincang dengan adanya 7 kabinet dalam 9 tahun, gerakan separatisme di banyak tempat, dan kekacauan ekonomi nasional. Ketidakstabilan berkepanjangan ini nantinya dihentikan oleh presiden diganti dengan pemerintahan otoritarian. Kabinet Nasir memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951. Hanya selama 6 bulan. Inti dari kabinet ini adalah masyumi dan berbentuk kabinet koalisi. Kabinet Nasir berfokus pada pengingat untuk keamanan negara dan konsolidasi politik. Tugas selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan angkatan perang dan meninjau kembali penyerahan Irian Barat. Namun, ternyata perundingan dengan Belanda pada 4 Desember 1950 tidak menghasilkan apa-apa. Hubungan kabinet dan parlemen memanas, berujung pada Nasir mengembalikan mandatnya pada presiden pada 21 Maret 1951. Kiman adalah mendatangkan perjanjian Mutualan Security ACT antara Manual RI Ahmad, Perjanjian Mutual Security Ahmad Suparjo, dan Dubes AS Marshal Chokran, sehingga oleh parlemen dianggap mencoreng politik luar negeri bebas aktif. Sukiman meletakkan mandatnya pada 23 Februari 1952.
3. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merintah pada April 1952 sampai Juli 1953. Wilopo yang berasal dari PNI menyusun kabinet yang berisi dari banyak partai dengan harapan dapat memunculkan stabilitas politik. Kabinet ini dihadapkan dengan permasalahan ekonomi yang memburuk karena tidak seimbangnya ekspor atau impor serta defisit anggaran negara. Kejatuhan kabinet ini diakibatkan oleh beberapa peristiwa seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Wilopo yang diguncang oleh emosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia dan PNI Sumatera Utara terpaksa meletakkan jabatannya. 4. Kabinet Ali Sastro Midjojo I. Kabinet Ali I berjalan dari Juli 1953 sampai Agustus 1955. Ali Sastro Midjojo sendiri berasal dari golongan NU. Kabinet ini bertugas untuk melakukan persiapan akhir dari pemilu yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 1955. Kabinet Ali I berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada April 1955. Kabinet ini diguncangkan oleh konflik internal antara lain pertikaian menteri-menteri dari golongan NU dan konflik antara Menhan. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap diminta oleh Wakil Presiden Hatta untuk membentuk kabinet. Kabinet ini berjalan dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Tugas utama dari kabinet ini adalah memastikan pemilu 1955 berjalan dengan baik. Terdapat 100 partai yang mengajukan diri untuk DPR dan 82 partai untuk konstituante dan ditambah 86 organisasi dan perseorangan yang ikut serta dalam pemilu. Tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai dengan terlaksananya pemilu yang akan membentuk kabinet baru. 6. Kabinet Ali Satromidjojo II. Ali Satromidjojo kembali ditunjukkan presiden untuk membentuk kabinet. Kabinet ini beranggota wakil-wakil dari PNI, Masyumi, dan NU. Namun tokoh-tokoh ketiga partai menolak memasukkan PKI. Kabinet ini bertugas untuk membentuk rencana 5 tahun, mempercepat otonomi daerah dan penunjukan DPRD, serta sekali lagi mengusahakan percepatan penyerahan Irian Barat. Pada masa ini, Presiden menandatangi UU Pembatalan KMB pada 3 Mei 1956. Kebijakan ini memunculkan kebingungan peralihan model Belanda yang berujung pada penjualan kepada kelompok Cina karena parlemen menolak nasionalisasi aset. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal, berjalan dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. Kabinet ini memiliki tugas yang serupa, yaitu perjuangan Irian Barat, melakukan pembatalan KMB, dan perbaikan keadaan negara. Kabinet ini dibentuk bersama dengan memuncaknya pergolakan dari berbagai daerah. Kabinet ini bubar karena Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai selesainya masa demokrasi liberal. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Gerakan Benteng pada tahun 1950 sampai 1953 dijalankan untuk memberikan kredit ringan pada 700 perusahaan Indonesia, namun tidak efektif karena sering disalahgunakan. Permasalahan utama ini adalah ekonomi masa ini adalah defisit anggaran negara akibat penerimaan yang kecil. Ekspor sempat meledak pada masa Perang Korea pada tahun 1950, namun kembali menurun pada tahun 1951. Jumlah uang yang beredar tidak terkontrol dan biaya hidup yang terus meningkat juga masalah utama di masyarakat. Persentase defisit terus meningkat pada tahun 1950 mencapai 20%, sedangkan pada tahun 1960 mencapai 100%. Ekonomi pada masa ini sangat carut-marut dan terus berlangsung sampai
dengan tahun 1956. Ekonomi pada masa ini sangat carut-marut dan terus berlangsung sampai tahun 1965. Politik pada masa demokrasi liberal. 1. Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika merupakan lanjutan dari Konferensi Colombo pada April 1954. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai lanjutan pertemuan antara pimpinan negara Asia Afrika untuk mengupayakan kedamaian. Konferensi ini memunculkan relasi dan kekuatan baru antara negara baru serta membuat Indonesia memperoleh dukungan dalam merebut Irian Barat serta persetujuan Dewan Negara dengan RRC. 2. Pemilu 1955. Pemilu ini adalah pertama kalinya dilaksanakan sejak Indonesia merdeka 1955. Kegiatan ini perlu dilaksanakan dalam rangka memperoleh legitimasi sebagai penyelenggaraan negara demokrasi. Pemilu konstituante dilaksanakan pada 15 Desember dan pemilu DPR pada 22 Desember. Hasilnya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI sebagai pemenang pemilu dan menghasilkan Kabinet Ali Sastro Midjojo II. 3. Politik luar negeri bebas aktif. Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif di tengah ketegangan dunia antar Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sikap ini ditunjukkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam gerakan non-blok, serta memprakarsai Konferensi Asia Afrika sebagai bentuk perhimpunan kekuatan yang tidak memihak serta dapat berhubungan dengan semua negara yang menjunjung tinggi kedamaian dunia. Akhir dari demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal diakhiri oleh keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Ketika kondisi tidak membaik selama 9 tahun dan kegagalan konstituante untuk merancang pengganti UUD 1950, Presiden mengambil alih tempuk kekuasaan dengan membubarkan konstituante, mengembalikan konstitusi pada UUD 1945. Serta membentuk MPR dan DPA. Presiden Soekarno dengan dukungan utama dari TNI dan kemudian PKI berupaya untuk menuntaskan revolusi nasional dan mewujudkan stabilitas negara dengan kekuasaan penuh di tangannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada teman dan guru yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar.